pengantar muamalah, lalu juga ada akad muamalah dan juga hukum utang dan riba. Nah, itu bagian dari muamalah dasar yang di minggu pertama. Dan nanti di minggu kedua kita juga akan share materi video berikutnya itu tentang hukum syirkah dan hukum murabahah. Nah, khusus untuk malam ini kita membahas 3 materi di awal tersebut. Nggak ada. Nah, sebagai bagian dari program kelas bisnis syariah ini, kami Equitri bekerja sama dengan Titik Rubah, yaitu Titik Rubah itu sebagai lembaga penyedia kelas bisnis syariah secara online. Kami sudah bekerja sama dan juga nanti ke depannya teman-teman juga akan terus didampingi oleh kami Equitri dan juga Titik Rubah. Nah, Bapak Ibu semua, tujuan dari program ini sebenarnya kita ingin memperkenalkan kepada teman-teman semua terkait dengan bisnis yang sesuai syariah itu seperti apa, seperti itu. Karena banyak hal di luar sana ya, mungkin cerita-cerita yang ya, kita dengar gitu ya. Banyak sekali pengusaha-pengusaha itu yang masih bingung begitu ya. Mungkin karena banyaknya informasi yang diterima di luar sana, bahkan juga teman-teman yang sudah mulai berhijrah. Gitu. Dan ini merupakan hal yang sangat penting bagi teman-teman semua untuk mengetahui bisnis sesuai syariah itu seperti apa. Makanya kami memberikan program kelas bisnis syariah ini agar teman-teman bisa memahami. Nah, kenapa diberikan soal-soal pretest begitu ya? Nah, ini teman-teman sebenarnya bukan untuk mengetahui berapa yang salah, berapa yang benar, tidak. Sebenarnya tujuan kami hanya untuk kami dari pihak Equitri dan juga Titik Rubah ingin memahami seberapa jauh pemahaman teman-teman terkait dengan bisnis syariah atau terkait dengan muamalah dasar. Karena nanti teman-teman akan setelah nanti sesi malam ini, yaitu sesi live Zoom dengan guru kita, yaitu Ustadz Wicondro, teman-teman yang tadinya belum paham atau belum bisa menjawab soal-soal pretest tersebut, itu sudah bisa menjawab, begitu ya. Dan tidak hanya itu saja, nanti teman-teman juga bisa mengajukan pertanyaan terkait dengan kasus-kasus yang dihadapi di bisnis masing-masing. Tentunya dengan hubungannya dengan bisnis-bisnis yang sesuai dengan prinsip dan hukum syariah. Nah, nanti rekan saya Mas Haris dari Titik Rubah akan menjadi moderator dengan Ustadz Wicondro untuk bisa memfasilitasi sesi tanya jawab dari teman-teman semua yang hadir di malam ini. Nah, lalu terkait juga nanti apa setelah sesi malam ini? Nanti teman-teman setelah mengikuti kelas ini oleh Ustadz Wicondro itu nanti akan kami share link untuk soal post-test. Jadi soalnya setelah pretest nanti akan ada soal post-test. Nah, soal post-test itu sama persis dengan soal pretest. Jadi teman-teman bisa langsung menjawab, oh tadinya saya nggak tahu jawabannya nih. Ya udah, jawab sesuai dengan yang dipahami. Nah, ketika nanti malam ini teman-teman menyelesaikan sesi tanya jawab, nah insya Allah nanti teman-teman bisa tahu jawabannya, nanti bisa menjawab soal post-testnya, dan juga insya Allah nanti ada perubahan nanti ya, yang tadinya tidak tahu, tidak apa, menjadi tahu dan menjadi paham. Dan yang lebih penting adalah teman-teman bisa mempraktekkan di bisnis teman masing-masing begitu. Nah, nanti setelah itu nanti teman-teman akan kami berikan soal pretest lagi, tapi pretest untuk sesi untuk yang minggu kedua, yaitu terkait dengan kelas materi hukum syirkah dan juga hukum murabah. Nah, hukum syirkah ini juga merupakan bagian penting ya dari bagaimana cara kita bermitra dengan dengan rekan-rekan pengusaha lainnya, baik nanti dari sisi permodalan dan juga dari sisi pengelolaan usahanya. Dan juga untuk murabahah itu juga bagian dari akad yang terkait dengan jual beli. Nah, itu nanti kita akan dalami nanti
di sesi kedua, yaitu di minggu depan. Khusus untuk malam ini kita akan membahas terkait dengan modul-modul atau video yang sudah teman-teman ikuti dan juga pretest yang teman-teman sudah bisa jawab. Baik. Mungkin itu saja dari saya. Untuk selanjutnya kami serahkan kepada Mas Haris dari Titik Rubah. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Indra. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in amma ba'du. Saya ucapkan selamat datang kepada para peserta Equitri di kelas inkubasi online yang perdana ini. Insya Allah agenda malam ini kita akan berbincang, berdiskusi, dan tanya jawab tentang kelas muamalah yang sudah kita jalani selama minggu pertama ini. Nah, sebelum masuk ke dalam sesi inti, sebaiknya saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkanlah, nama saya Haris dari Titik Rubah. Saya di sini diminta oleh Pak Indra untuk menjadi moderator forum pada kesempatan malam hari ini. Tak lupa saya ucapkan terima kasih juga kepada para peserta yang telah berantusias untuk mengikuti forum diskusi dan tanya jawab ini. Semoga kita diberikan keistiqomahan untuk mengikuti forum diskusi ini hingga tuntas. Pada forum diskusi dan tanya jawab pertama ini, kita akan membahas materi muamalah yang sudah dipaparkan di minggu pertama. Nah, topik materi yang sudah diberikan yaitu yang pertama ada pengantar muamalah, yang kedua ada akad muamalah, yang ketiga ada hukum syirkah. Nah, ketiga materi tersebut adalah materi awal dalam seluruh rangkaian kelas inkubasi Equitri. Nah, alhamdulillah di sini sudah hadir di studio 2 pemateri kita atau narasumber kita malam hari ini, yaitu Ustadz Dwi Condro Triyono PhD. Mari kita sapa dulu. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Bagaimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah, baik. Alhamdulillah. Baik Ustadz, untuk mempersingkat waktu, selanjutnya kita akan masuk ke sesi diskusi dan tanya jawabnya ya. Nah, untuk prosedur forum pada malam hari ini, saya ini sudah mendapatkan list pertanyaan dari para peserta inkubasi Equitri. Jadi, di list pertanyaan yang saya pegang ini, saya akan bacakan pertanyaan dari peserta. Kemudian akan langsung dijawab oleh Ustadz Dwi Condro Triyono. Bagaimana, sudah siap Ustadz? Insya Allah. Alhamdulillah. Kita mulai ya untuk sesi diskusi dan tanya jawabnya. Pak Indra ikut jawab enggak ini? Ustadz dulu nanti jawab. Saya jawab yang mudah-mudah aja, Tat. Monggo, silakan. Ya, baik. Saya bacakan dulu ya pertanyaan pertama. Pertanyaan pertama ada dari pertanyaan Pak Irfan. Izin bertanya Pak, untuk kasus PT dalam tinjauan hukum WATI, saya menangkap penjelasan ini untuk PT yang sudah bermain di bursa saham atau go public. Atau mohon koreksinya. Pertanyaannya, jika saya status PT tersebut masih dimiliki oleh keluarga atau perusahaan keluarga, apakah masih diperbolehkan untuk menjadi karyawan dengan akad ijaroh di sana? Monggo Ustaz. Iya. Jadi untuk melihat sah tidaknya sebuah perusahaan, itu tidak dilihat dari apakah dia sudah go public atau tidak. Apakah dia skala keluarga atau sudah go public. Jadi yang dilihat itu ketika membentuk perusahaan itu akadnya benar atau tidak. Untuk melihat benar tidaknya akad itu tergantung di dalam membuat akad perseroan itu atau persekutuan itu. Jadi kita harus paham makna dari syirkah itu sama dengan perseroan ya, sama dengan persekutuan, sama dengan persyarikatan, sama dengan corporation atau koperasi, itu sebenarnya satu akar kata. Oleh karena itu, bisnis itu sebenarnya hanya dua pilihan. Bisnis hanya dua pilihan, yaitu bisnis itu menjadi milik sendiri, milik pribadi, milik individu, ataukah bisnis itu milik bersama. Bisnis mau kita kelola secara bersama atau sendiri.
Kalau milik sendiri, tidak ada ketentuan apa-apa, tidak ada ketentuan sirkah. Ya kayak hidup itu pilihannya kan cuma dua, mau menjomblo atau menikah gitu kan. Mau sendirian atau menikah, mau membujang atau menikah. Kalau mau membujang sendirian nggak ada konsekuensi apa-apa. Mau keluyuran ya silahkan keluyuran, mau jajan di mana silahkan. Tapi begitu menikah kan terikat dengan aturan pernikahan. Begitu menikah itu langsung kelihatan hak dan kewajiban masing-masing anggota yang menikah itu. Suami itu kewajibannya apa, haknya apa. Kewajiban suami itu pasti haknya istri. Kewajibannya istri, haknya suami. Dalam berzikah itu sebenarnya sama. Ketika kita putuskan bahwa kita mau membuat perusahaan itu bersama, walaupun dua orang, walaupun dengan istrinya, asal itu niatnya memang bisnis ya. Kadang-kadang dengan istrinya cuma suruh bantu, itu bukan bisnis, namanya itu tolong-menolong. Tapi kalau niatnya bisnis, walaupun dengan istrinya, walaupun dengan anaknya, harus berakad sirkah dengan akad yang benar. Nah, begitu terjadi akad sirkah yang benar, maka hak dan kewajiban langsung kelihatan, dan pengangkatan karyawan juga mengikuti akad-akadnya yang benar. Terus kaitannya dengan pertanyaan, menjadi karyawan PT yang masih skala keluarga boleh apa enggak? Sebenarnya gini ya, dalam prinsip muamalah itu ada prinsip yang disampaikan oleh Rasul, hukum itu ditentukan oleh zohirnya. Nabi bersabda, nahnu nahkumu bizohir. Kita ini umat yang disuruh menghukumi zohirnya. Jadi untuk menilai halal haramnya dalam muamalah, itu penilaian pertama dari aspek zohir, berarti dinilai dari terpenuhi atau tidak rukun dan syaratnya. Kalau di dalam transaksi muamalah itu rukun dan syaratnya terpenuhi, maka sebenarnya hukum asalnya pihak satu tidak bertanggung jawab dari kesalahan background dari pihak dua. Itu hukum asalnya begitu. Contohnya begini ya, jual beli. Jual beli kan ada pihak satu penjual, pihak dua pembeli. Misalnya mau jualan bakso, UMKM mau jualan bakso. Terus pembelinya, mohon maaf, pembelinya pegawai bank. Jelas pegawai bank, pendapatannya dari riba, pendapatannya jelas haram. Masih pakai seragam. Kemudian ngomong, Pak, saya mau beli bakso. Ditanya, Bapak kerja di mana? Di bank. Pertanyaannya, jual beli ini sah atau tidak? Jual beli ini sah atau tidak? Jawabnya sah. Walaupun tahu pembelinya dari bank, walaupun tahu uangnya uang haram, dari riba. Tapi jual beli ini sah. Sah tidaknya jual beli ini tergantung terpenuhi atau tidaknya persyaratan dari rukun dan syarat dari jual beli itu. Jadi penjual itu tidak bertanggung jawab terhadap kesalahan sumber-sumber keuangan dari pembelinya. Itu hukum asal muamalah. Kecuali, masih ada satu catatan, kecuali ada unsur wasilah yang mengantarkan kepada keharaman. Contohnya sama-sama jual beli peso misalnya. Ketika ada orang membeli peso, kemudian penjualnya tanya, Bapak kok beli peso untuk apa? Saya mau membunuh Brigadir J misalnya. Nggak ada hubungannya. Kalau dia ngomong kayak gitu, penjual itu menjual peso kepada Rambo, itu hukumnya haram. Itu hukumnya haram. Kenapa? Penjual turut memberikan wasilah terhadap terjadinya keharaman. Ada peran atau wasilah untuk terwujudnya keharaman. Jadi kaidahnya al-wasilatu ilal harami haram. Semua sarana yang mengantarkan kepada keharaman hukumnya haram. Tapi selama tidak ada unsur wasilah, kembali kepada hukum asal tadi. Nahnu nahkumu bizohir. Kita ini umat yang disuruh menghukumi zohirnya saja dalam urusan muamalah. Kesimpulannya apa? Kita kerja di PT apapun, selama akadnya itu ijaroh,
dan rukun syarat ijarah sah, maka pekerja itu halal. Yang haram tetap PT-nya. Tetap PT-nya yang memberi gaji itu haram, tapi yang menerima gaji itu halal. Itu satu. Yang nomor dua, masih dilihat lagi, dia bekerja di PT itu posisinya apa? Harus hati-hati. Kalau posisinya itu punya peran dalam wasilah bagi berjalannya PT itu, maka posisi itu menjadi haram. Bisa dibedakan ya. Contohnya kalau ada pabrik sepatu misalnya. Dia menjadi pekerja hanya sekedar apa? Menjahit sepatu misalnya, atau memberi warna sepatu, atau packing. Nah, kalau dia jadi pekerja di PT itu, walaupun PT-nya salah ya, PT-nya batil, dia akadnya itu ijarah, bekerja di PT itu, menjadi penjahit sepatu, itu hukumnya masih boleh. Tapi kalau bekerja di PT itu menjadi, mohon maaf, dewan direksi, menjadi dewan direksi, berarti dia punya peran terhadap berjalan atau tidak berjalannya PT itu. Yang kalau tidak dia jalankan PT itu nggak jalan, maka menjadi dewan direksi dari sebuah PT yang salah, yang batil, hukumnya haram. Itu yang saya pahami begitu. Jadi sama-sama kerja di PT harus hati-hati. Makanya kalau masuk PT tidak usah meniti karir. Semakin tinggi karirnya semakin haram. Konsekuensinya begitu. Ini prinsip dasar dari muamalah. Gitu ya Mas Haris. Baik, terima kasih Ustadz Dwi Chandra Triyono. Semoga jelas ya untuk jawabannya. Selanjutnya saya akan bacakan pertanyaan dari Pak Indra Himawan. Masih berkaitan dengan PT, dalam akta pendirian PT akan ada akta turunan seperti pengangkatan direksi. Apakah ini sudah memenuhi syariah? Mungkin ini akan dijelaskan seputar PT lagi, Ustadz. Iya. Kalau mau mensyariahkan PT, itu PT jadikan legalitas saja. Kalau ngurus legalitas dengan bentuk PT, ya sudah. Pokoknya dapat legalitas, dapat izin, dapat badan hukum PT. Kalau pengen sah, maka secara internal para pendiri PT itu, foundernya harus berakad sirkah. Dan akad sirkahnya harus dipilih salah satu dari bentuk sirkah. Kalau mau mensyariahkan yang sudah ada dalam PT, itu sebenarnya bisa langsung. Struktur PT yang asli itu kan ada komisaris, ada dewan direksi, ada dewan komisaris, ada dewan direksi. Ini untuk PT yang kecil ya, yang tertutup. Kalau mau jadi sirkah, itu langsung jadi mudharabah. Mudharabah itu komisaris, itu didudukan sebagai pemodal murni, kemudian dewan direksi dijadikan pengelola murni. Kalau dia ikut andil modal, maka tetap namanya mudharabah tipe 2. Mudharabah tipe 2, yaitu ada pihak pemodal murni dan ada pihak pemodal plus pengelola. Bedanya apa nanti? Bedanya yang menjadi pengelola atau yang duduk di dewan direksi tidak boleh digaji. Haknya hanya bagi hasil. Yang duduk di dewan komisaris juga tidak boleh digaji. Haknya hanya bagi hasil. Kalau mau kayak gitu, sudah sah itu jadi sirkah mudharabah tipe 2 yang judulnya PT. Gitu. Mudah ya? Alhamdulillah. Insya Allah. Baik, semoga mudah dipahami ya antara bedanya syirkah dengan PT yang konvensional. Jadi itu letaknya memang di akadnya ya. Akadnya memang harus sudah benar dulu baru bisa mengangkat pegawai atau pengelola. Seperti itu. Untuk selanjutnya masih dalam pertanyaannya Pak Indra Himawan. Pertanyaan selanjutnya, kalau bapaknya murtad sedangkan harta milik bapaknya selaku pencari nafkah, apakah berarti kekayaan bapaknya tidak dapat diwarisi ke anaknya? Iya, kalau
orang tua murtad, semua hartanya itu tidak bisa diwarisi. Kalau dalam Islam aslinya orang yang murtad, berat kan? Kalau dalam hukum Islam ya. Jadi orang yang murtad itu harus dikasih peringatan 3 hari untuk bertobat. Kalau tetap ngeyel, hukumannya mati. Kalau sudah dihukum mati, semua hartanya disita oleh negara, masuk kas negara, kas Baitul Mal. Berarti memang nggak bisa diwarisi karena udah diambil alih semua oleh negara. Harta orang murtad itu menjadi milik negara, diambil oleh Baitul Mal. Dan orang yang murtad dihukum mati. Kalau tetap nekat ya memang pengennya mati. Mestinya orang diancam hukum mati ya segera tobat, masuk Islam lagi dan bisa diwarisi, kan enak. Gitu ya, Allah. Berarti memang berat ya Ustadz bila ketika orang tuanya itu murtad atau mungkin dari awal sudah non-Islam, berarti harta-harta yang dari orang tua yang tidak bisa langsung diwarisi oleh ke anaknya ya. Iya. Tapi kalau mungkin diberikan masih boleh ya Ustadz. Mungkin statusnya Iya. bukan waris tapi dihibahkan gitu ya Ustadz ya. Kalau mau diwariskan enggak bisa. Kalau mau dihibahkan, syaratnya apa? Syaratnya sebelum mati, sebelum meninggal dunia harus sudah diserahkan, itu boleh. Berarti Dan tidak boleh dalam bentuk pesan, misalnya ini rumah saya, nanti untuk kamu setelah bapak mati. Nah itu enggak boleh. Itu kalau harta orang sudah mati itu tetap namanya harta waris. Jadi kalau mau hibah itu ketika bapaknya sudah masih hidup dan sudah diserahkan ketika masih hidup. Kalau rumah mau diserahkan, syarat serah terima rumah kan kunci diserahkan, rumah dikosongkan, yang punya keluar gitu. Itu serah terima rumah yang sah. Jadi bapaknya harus keluar. Tapi kalau kemudian bapaknya numpang ke anaknya nggak apa-apa. Itu syarat hibah itu begitu. berarti Dan saat hibah itu hibah memang harus adil ya. Hibah itu tidak seperti hukum waris. Kalau satu anak dikasih rumah, ya anak yang lain kasih rumah. Kalau satu anak kasih mobil, semua ya kasih mobil. Itu hibah itu harus adil. Gitu ya, Allah. Ya, baseline harus ada serah terima yang konkret ya Ustadz ya. Tidak Iya. bisa diperjanjikan ya. Kalau diperjanjikan setelah mati ya bukan hibah. Harta waris. Baik. Terima kasih Ustadz. Untuk selanjutnya masih ada pertanyaan dari Pak Indra Himawan. Apakah dibolehkan kita mengumumkan 2 harga, tapi ketika akad itu dibedakan? Monggo Ustadz. Itu nanti materi jual beli kredit ya. Belum sampai ya jual beli kredit. Jadi hukumnya boleh. Ketika masih penawaran itu banyak harga boleh. Tidak cuma 2, 10 juga boleh. Ini kalau cash 100.000, cicil sebulan 110, 2 bulan 123. Itu boleh, tapi ketika akad harus satu harga dan sudah tidak boleh berubah lagi. Itu nanti dibahas di jual beli kredit ya, insya Allah. Ya, baik, terima kasih Ustadz. Itu pertanyaan-pertanyaan yang masuk di list pertanyaan saya. Untuk selanjutnya, kami buka pertanyaan dari peserta di sesi Zoom meeting ini bisa menggunakan fitur Raise Hand maupun bisa menggunakan fitur chat Zoom. Baik, bila ada yang mau bertanya silahkan menggunakan fitur Raise Hand-nya atau bisa langsung chat menggunakan chat Zoom. Oke, baik. Ini sudah ada dari peserta Pak Denny. Monggo dipersilakan Pak Denny. Ya, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Mengenai syirkah, misalkan seperti ini. Ada di syirkah antara pengelola dan pemodal. Nah, si pengelola ini selain memang mengelola juga sebagai pekerja dan dia mendapatkan pendapatan dari bekerjanya. Kemudian selain itu juga si pengelola ini merekrut karyawan atau pekerja. Nah,
untuk karyawan ini atau pekerja ini, untuk pendapatannya, sistemnya misalkan sistem komisi, misalkan seperti ini. Jika kamu menjual atau melakukan pekerjaan ini, kamu dapat 30-40% seperti itu. Apakah itu diperbolehkan, Ustaz? Terima kasih. Ya. Baik, yang pertama masalah pengelola yang mendapatkan gaji, itu hukum asalnya tidak boleh. Kalau pengelola dapat gaji itu terjadi multi akad ya. Berarti dia berakad sirkah sekaligus berakad ijaroh. Jadi orang yang berhak mendapat gaji itu hanya orang yang berakad ijaroh. Padahal dia pengelola itu pemilik. Pemilik itu kalau mau digaji dia berakad dengan siapa? Karena yang digaji itu adalah pekerja. Dan pengelola itu pemilik. Pemilik jangan bermental pekerja. Kalau mau jadi pemilik ya jadi bos. Kerjanya 24 jam. Jadi kalau mau jadi pengelola itu harus siap kerja 24 jam. Nggak ada jam kerja soal. Dan dia tidak mendapatkan gaji, hanya bagi hasil. Tapi kalau mau ngambil tunjangan, bisa. Tapi tunjangan operasional ya, bukan tunjangan anak istri. Nggak boleh. Jadi tunjangan operasional misalnya untuk transport, ketemu dengan klien misalnya, atau untuk makan siang di kantor, atau untuk biaya pulsa telepon dan seterusnya, itu namanya tunjangan operasional. Dan pengelola itu harus menekan seefisien mungkin supaya bagi hasilnya besar gitu loh, dan supaya disebut amanah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan mentang-mentang dia pengelola punya hak untuk mengelola dana dari pemodal seenaknya sendiri, nanti overhead-nya ditinggikan. Sebenarnya dia rugi sendiri itu. Rugi dalam arti nanti bagi hasilnya itu jadi rendah, rugi juga nanti Allah nggak mau ikut dalam sirkah. Karena apa? Sudah mulai ada tanda-tanda khianat. Kalau sudah ada unsur ngawur kayak gitu, aji mumpung, itu Allah ngerti kok. Ini sudah tidak amanah. Dan yang paling berat dalam sirkah itu kalau Allah sudah keluar dari sirkah. Karena hadisnya wa in khana kharajtu min bainihima. Kalau ada yang berkhianat, maka saya akan keluar dari keduanya. Sayang Allah kalau keluar jadi nggak barokah. Jadi saya selalu mengingatkan yang paling berat itu pengelola memang. Dan taruhan pengelola itu hanya satu, amanah. Amanah. Dan yang mengontrol amanah itu Allah langsung. Karena Allah ikut terlibat dalam sirkah. Nggak bisa dibohong. Gerak hatinya pengelola itu Allah ngerti semua. Ini serius apa aji mumpung itu Allah ngerti. Jadi harus hati-hati. Dan ini tugasnya Equitri untuk mengingatkan. Kalau enggak, bablas semua itu. Ya, Ustaz. Yang pertama ya. Yang nomor 2, kalau mau menggaji itu nanti ada pembahasan sendiri ya. Mengangkat pegawai itu statusnya apakah akadnya ijaroh atau samsaroh. Harus tahu bedanya antara akad samsaroh atau makelaran dengan akad ijaroh. Kalau akad ijaroh itu berarti menjadi pegawai tetap. Kalau dia menjadi pegawai tetap, itu upahnya harus pasti, tidak boleh persentase. Tidak boleh persentase. Yang boleh persentase itu kalau akadnya makelaran. Ya kayak marketing freelance lah gitu. Itu boleh persentase. Tapi kalau pegawai tetap harus pasti. Nah itu nanti pembahasannya di materi ijaroh dan samsaroh. Harus tahu bedanya. Ini hanya sekilas saja. Kalau enggak nanti tidak sah itu pengangkatan tenaga kerja. Itu ya. Ya Pak Ustaz, Anda kan saat ini terkaitan sebenarnya pertanyaan ini, Anda sebagai pengelola di sebuah
klinik gitu, klinik akupunktur katakanlah, klinik saya. Anda sebagai pengelola, kemudian ada pemodal begitu. Tapi satu sisi juga, selain Anda pengelola yang setiap bulan dapat bagi hasil, sewaktu-waktu Anda juga turun sebagai yang harus menerapi gitu, Ustaz. Ketika Anda menerapi kan otomatis itu dibagi hasil dari karyawan seperti itu. Itu yang kasus pertama. Kemudian yang kedua, yang Anda terapkan misalkan di klinik tersebut, katakanlah misalkan terapi akupunktur, misalkan si pekerja itu mendapatkan persen. Kalau tadi melihat yang pertama, yang kedua yaitu akad samsara, apakah masuk kategori ini yang harusnya itu penjelasan Iya. supaya bisa berbenah gitu. Iya, Di untuk yang bagian pertama ini. tadi, Terima kasih, Ustaz. kalau pengelola itu haknya kan bagi hasil. Iya, Kemudian kalau di dalam bisnis itu memang memerlukan tenaga ahli, dan untuk menjadi tenaga ahli yang menangani satu pekerjaan yang spesifik itu sudah ada cost, ada biaya untuk membantu. Maka kalau pengelola itu turun sebagai tenaga ahli itu dibayar boleh, hukumnya boleh. Caranya itu. Contoh lain misalnya apa? Mau besar ya, ada pelan. Terus menyewa ruko di setup untuk menjadi sebuah rumah makan. Nah, untuk setup itu kan sudah ada pos-pos biaya untuk mengecat misalnya, biaya untuk apa? Ngeramik misalnya gitu. Ternyata cari tukang nggak dapat, sehingga yang ngecat itu pengelola. Kemudian dia dibayar dengan kos yang tadi itu masih boleh. Dia ngeramik sendiri dibayar pakai dana yang sudah memang alokasinya untuk pekerja yang ahli itu masih boleh. Tetapi lebih utama kalau tidak ngambil gaji. Walaupun kalau ngambil ujroh itu boleh. Dalam kondisi seperti itu masih boleh. Gitu ya. Terus yang kedua, kalau pekerja itu mau ada bonus, itu juga boleh. Kalau dia itu pegawai tetap, yang wajib ada di dalam pegawai tetap itu adalah gaji tetapnya. Itu nanti pembahasan ijarah ya. Kemudian kalau mau ditambahkan ada bonus, itu boleh, syaratnya apa? Akad gaji tetap dengan bonus tidak boleh disatukan. Kalau disatukan terkena multi akad. Jadi dalam berakad pengangkatan tenaga kerja dengan akad ijarah harus selesai dulu. Tanda tangan selesai, pokoknya dia kerja sebulan, gajinya misalnya 5 juta, selesai dulu. Nanti kalau mau ada bonus, itu silakan berakad sendiri. Ini disodori ada akad bonus. Kalau misalnya pasien itu sehari lebih dari 5, nanti setiap tambahan satu pasien itu kamu dapat bonus 30% per pasiennya. Nah, itu boleh. Asal tidak disatukan dengan akad ijarah yang utama. Gitu ya. Allah. Baik, terima kasih Ustadz Wijondro Triyono atas jawabannya. Dan terima kasih kepada Pak Denny atas pertanyaan yang luar biasa. Untuk selanjutnya saya akan bacakan pertanyaan dari Ibu Sindu Setiawati. Assalamualaikum Ustadz, apa saja syarat pembuka perusahaan secara hukum syariah? Untuk membuka sebuah perusahaan, Ustadz, hukum syariahnya seperti apa? Iya. Kalau di materi saya itu kan ada 4 pilar ya. Jadi pilar pertama itu bentuk perusahaannya.
maka harus dipilih dulu. Bentuk perusahaannya itu perusahaan individual atau perusahaan bersama. Kalau perusahaan bersama harus paham akad-akad syirkah. Itu yang pertama, pilar pertama. Pilar kedua, nanti pertanyaannya, mau ngangkat tenaga kerja atau tidak. Kalau mau ngangkat tenaga kerja, harus tahu akad-akad ketenaga kerjaan atau akad ijarah tadi. Terus yang ketiga, kira-kira mau nambah modal lagi atau enggak? Kalau mau nambah modal lagi, harus tahu hukum-hukum permodalan. Jangan sampai salah nanti dengan utang piutang, pakai bunga. Jangan juga salah ketika menarik investasi baru. Karena menarik investasi baru harus masuk dalam koridor akad syirkah. Itu pilar ketiga. Pilar keempat nanti harus dilihat. Jadi pilar 1, 2, 3 itu menyelesaikan bentuk perusahaannya secara internal. Secara internal itu cukup 3 pilar. Terus pilar keempat itu kaitannya dengan transaksi pihak luar. Yang namanya perusahaan itu kan bisnis. Bisnis itu muaranya 2, jual beli atau jasa. Kalau jual beli berarti harus tahu hukum-hukum jual beli dan turunan-turunannya. Jual beli itu ada 3 macam. Ada jual beli kontan, ada jual beli kredit, ada jual beli salam atau istisna. Kalau jasa nanti ada turunan-turunannya. Ada jasa itu ijarah atas barang, ijarah atas keahlian, ada ijarah atas orang. Harus tahu bedanya. Nah, kalau 4 pilar ini sudah dikuasai, insya Allah 100% sudah syariah. Gitu kan? Nah, itu materinya insya Allah ada semua kalau diselesaikan ya. Gitu ya, Allah. Ya, baik. Terima kasih Ustadz Wijonto Triyono atas jawabannya. Jadi memang untuk membuka sebuah perusahaan itu perlu 4 pilar ya Ustadz ya. 4 pilar syariah untuk membuatnya, dan ini mungkin memang terkesan berat sekali ya, karena banyak yang harus dipelajari. Tapi memang muamalah itu walaupun berat, tapi memang wajib untuk dilakukan. Bahkan ada dari Umar sendiri, itu mengatakan bahwa janganlah seseorang berdagang di pasar kami sampai dia paham betul mengenai seluk-beluk riba. Jadi memang ditekankan sekali sama beliau Umar bahwa muamalah ini sangat-sangat penting, karena ketika kita salah langkah terhadap sebuah muamalah itu bisa menjadi batal atau bisa menjadi tidak sah atau bahkan terjerumus ke haram ataupun ke riba. Jadi itu yang perlu ditekankan pada bisnis-bisnis untuk bermuamalahnya. Nah, ini sebenarnya masih banyak pertanyaan-pertanyaan terutama terkait syirkah nih Ustadz. Tapi mungkin kita simpan dulu pertanyaan-pertanyaan yang terkait dengan syirkah dan akan dibahas lebih detail lagi dan lebih intensif lagi di minggu depan saja Ustadz. Jadi untuk para peserta yang bertanya tentang topik-topik syirkah, insya Allah akan dibahas lebih lanjut di minggu depan. Nah, selanjutnya ini saya akan membuka diskusi juga terkait dengan pretest yang sudah diadakan ya. Jadi kemarin minggu pertama sudah diberikan pretest, ada sebanyak 10 soal. Nah, ini kita akan membahas pretest itu satu demi satu soalnya, supaya para peserta juga tahu kira-kira benarnya seperti apa atau salahnya seperti apa. Nah, ini monggo Pak Indra Baik, ya. untuk share screen soal-soalnya. Terima kasih Mas Haris. Untuk Bapak Ibu yang masih mengajukan pertanyaan, mohon izin ditunda sebentar ya. Kita sementara ini membahas untuk soal pretest agar nanti teman-teman bisa menjawab jawaban dengan tepat untuk post-test nanti akan kita bagikan setelah sesi ini. Nanti kalau waktunya cukup, nanti kita akan kembali ke pertanyaan dari Ibu Debbie dan juga Pak Asep ya, gitu ya Mas Haris ya. Baik, sekarang Ya, saya siap. share screen soal pretestnya. Baik, apakah sudah kelihatan? Ya, sudah. Oke. Baik Ustadz, ini saya akan bacakan ya pertanyaan pretestnya ya. Nanti dibahas bersama-sama dengan Ustadz Wijonto Triyono.
Baik, yang soal pertama, apa perbedaan akad bisnis yang haram dengan batal? Yang pertama, A, akad bisnis haram bila ada rukun yang tidak terpenuhi, sedangkan batal bila ada transaksi yang haram. Atau B, akad bisnis haram bila berkaitan dengan transaksi atau barang haram, sedangkan akad sedangkan batal bila ada kesepakatan yang dilanggar. Yang D, akad bisnis haram bila berkaitan dengan riba, sedangkan batal bila ada transaksi yang zalim. Monggo Ustadz, ini kira-kira jawabannya apa nih Ustadz? Iya, jadi kita harus paham bedanya batal dengan haram. Batal itu muncul dari pelanggaran hukum wad'i. Kalau haram itu muncul dari pelanggaran hukum taklifi. Nah, kalau kaitannya dengan hukum wad'i itu mesti berkaitan dengan terpenuhi atau tidaknya rukun dan syarat. Kalau taklifi, yaitu kalau ada pelanggaran-pelanggaran di dalam transaksinya. Jadi itu jawabannya B kan. Akad bisnis haram bila berkaitan dengan transaksi atau barang yang haram, itu jelas ya, kalau transaksinya atau barang yang diperjualbelikan itu haram, jatuhnya haram, bukan batal. Tapi kalau ada rukun yang tidak terpenuhi atau syarat yang tidak terpenuhi, itu jatuhnya batal, bukan haram. Itu bedanya hukum taklifi dengan hukum wad'i. Gitu ya. Allah. Baik, terima kasih Ustadz. Jadi jawabannya di pertanyaan yang pertama adalah B, yaitu akad bisnis haram bila berkaitan dengan transaksi atau barang haram, sedangkan batal bila ada rukun yang tidak terpenuhi. Baik, untuk selanjutnya pertanyaan yang kedua, di bawah ini manakah yang bukan termasuk status hukum taklifi? Monggo Ustadz, mungkin sambil dijelaskan sedikit seputar hukum taklifinya seperti apa dan jawabannya kira-kira yang mana? Iya. Kalau sudah dapat materinya ya mesti tahu semua. Kalau hukum taklifi itu kan 5 ya, 5 kemungkinan. Wajib, sunnah, mubah, makruh, haram. Tapi kalau hukum taklifi itu kan ada sebab, ada syarat, ada mani, azimah rukhsah, sah, batal, fasad. Nah, kalau taklifi yang bukan berarti apa? Ya fasad kan. Karena fardu atau wajib, haram, makruh itu semua taklifi. Tapi kalau sah, batal, fasad, nah itu ada fasad berarti masuknya hukum wad'i. Karena pertanyaannya yang bukan termasuk hukum taklifi berarti fasad, gitu ya. Ya, baik. Jadi di nomor 2 ini jawabannya C, yaitu fasad. Karena hukum taklifi ini adalah hukum umum yang sebenarnya kita sudah umum untuk mendengarkannya ya Ustadz ya. Jadi ada wajib, ada sunnah, ada mubah, ada makruh, dan ada haram. Jadi yang tidak termasuk dalam 5 itu, berarti itu bukan termasuk hukum taklifi. Baik, untuk selanjutnya, nomor yang ketiga, bagaimana konsekuensinya bila akad bisnisnya tidak sah atau batal? Monggo Ustadz. Ya, batal itu memang paling berat. Jadi tidak sah itu memang ada 2 kemungkinan ya. Tidak sah itu bisa batal, tidak sah itu bisa fasad. Apa bedanya sama-sama tidak sah tapi batal atau fasad? Kalau tidak sahnya itu jatuhnya batal, itu harus mengulang akad. Tetapi kalau jatuhnya fasad, itu tidak perlu mengulang akad. Hanya menghilangkan unsur-unsur yang merusak. Karena fasad itu akadnya rusak. Jadi kalau ada unsur yang rusak, dihilangkan. Fasad itu sebenarnya rukun dan syaratnya terpenuhi. Tetapi karena ada tambahan syarat atau unsur yang merusak, jadinya fasad. Maka kalau tambahan ini dihilangkan, bisa diabaikan, maka itu jatuhnya sah. Tidak perlu mengulang akad. Tapi kalau batal, itu karena ada rukun atau syarat yang tidak dipenuhi. Maka supaya sah harus diulang
dengan apa? Memenuhi semua rukun dan syaratnya. Berarti jawabnya yang mana? Yang A ya, wajib mengulang akadnya dengan rukun yang benar. Alhamdulillah. Dapat 100 semua ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi jawabannya nomor 3 adalah A, wajib mengulang akad dengan rukun yang benar. Jadi mungkin gampang ya kalau kita misalnya analoginya, kita wudhu batal berarti harus mengulang lagi ya Ustadz ya. Iya. Sama seperti bisnis, bila ada suatu hal yang batal berarti harus mengulang lagi dengan rukun yang benar. Gitu ya Ustadz ya. Baik, untuk selanjutnya nomor 4, apa yang dimaksud dengan akad sah dalam Islam? Monggo Ustadz. Iya, tadi sudah dijelaskan sah itu kalau rukun dan syaratnya terpenuhi. Jadi sebenarnya inti itu rukun dulu. Setiap rukun itu menghasilkan syarat ya. Misalnya rukun pertama al-aqidani, dua pihak yang berakad. Pasti nanti akan muncul. Kalau jual beli kan yang berakad itu penjual dan pembeli. Pasti nanti menelurkan syarat. Syarat penjual itu apa, syarat pembeli itu apa. Terus nanti nomor 2 kan objek akad. Objek akad itu barang dan harga. Nanti ada syarat barang dan syarat harga. Jadi yang disebut sah itu kalau terpenuhi rukun dan syaratnya yang sesuai dengan perintah syariat. Berarti yang mana? Yang A ya, insya Allah. Ya. Jadi nomor 4 itu berarti jawabannya adalah yang A. Akad yang memenuhi syarat, perintah syarat pada rukun akadnya. Baik, ke nomor 5. Di bawah ini manakah muamalah yang tidak perlu berakad dalam menjalankannya? Monggo Ustaz. Iya. Kembali kita harus paham makna akad ya. Makna akad kan irtibatu ijabin biqabulin ala wajhi masru'in yazaru asrohu fi makhalihi. Jadi akad itu adalah irtibatu ijabin biqabulin. Ikatan ijab dan qabul ala wajhi masru'in yang sesuai dengan hukum syariat yazaru asrohu fi makhalihi. Yang memberikan atau menimbulkan akibat hukum bagi objek akadnya. Yang disebut akad. Jadi akad itu berarti apa? Harus ada ijab dan qabul. Yang kalau tidak ada ijab dan qabul, maka tidak sah. Dan status objek akadnya belum berubah. Misalnya kalau jual beli cuma mengatakan, ini handphone saya jual ya, 5 juta. Mau enggak? Enggak ada yang jawab. Pembelinya diam saja. Itu enggak bisa dikatakan, oh terima kasih, ini silakan diambil handphonenya, enggak bisa. Harus ada jawabannya. Kalau enggak ada jawabannya, namanya tidak terjadi ijab dan qabul. Tapi ada muamalah yang tidak perlu jawaban. Nah ini berarti langsung bisa dipilih kan. Jual beli jelas harus ada ijab qabul. Syirkah harus ada, ijarah harus ada. Yang tidak perlu apa? Infak. Nah itu mudah kan. Kalau infak di masjid itu nggak perlu dijawab masjidnya gitu. Masjid saya infak ya. Jawab, ya. Nanti lari semua. Itu bedanya makalah yang muamalah yang perlu akad dan tidak perlu akad. Baik Ustaz, berarti yang nomor 5 itu adalah jawabannya D, infak. Nah, infak ini mungkin memang mudah ya, karena kita biasanya cuma tinggal menyemplungkan uang kita di kotak infak tersedia di masjid biasanya. Baik, untuk selanjutnya nomor 6. Si A menjual produk X di pasaran dengan harga 10.000. Kemudian si B membeli produk X tersebut dengan harga 10.000 sebanyak 100 pieces dan mendapatkan diskon 20%. Namun dengan syarat khusus, yaitu produk X tersebut tidak boleh dijual kembali dengan harga lebih tinggi atau rendah. Apakah jual beli tersebut diperbolehkan? Monggo Ustaz. Ya. Ini contoh
akad yang fasad. Ya. Jadi kalau dilihat prosesnya, kalau beli satu itu 10.000, kalau beli 10 pieces itu ada diskon. Itu dari segi akadnya itu sudah sah. Rukun dan syaratnya terpenuhi. Tetapi karena ada syarat tambahan yang merusak muqtadul aqd, jadi setiap akad itu ada muqtadul aqd. Muqtadul aqd itu konsekuensi akad. Jual beli itu konsekuensi akadnya apa? Berpindahnya milik secara sempurna. Berarti kalau milik sudah berpindah, maka pembeli itu bebas mentasarufkan barang itu. Dia mau jual lagi ya silahkan, mau dipakai sendiri silahkan, mau disewakan silahkan, mau disumbangkan silahkan. Termasuk mau menjual dengan harga berapapun juga silahkan. Kalau dalam akad jual beli itu penjual kok memberikan syarat-syarat yang merusak berpindahnya kepemilikan secara sempurna, itu contoh akad yang fasad. Fasad itu tidak sah. Harusnya sah, tapi kenapa jadi fasad? Karena dirusak syarat tambahan tadi. Berarti yang kayak gitu apa? Yang A ya. Yang A. Berarti Alhamdulillah. tidak boleh karena akan merusak syaratnya, Ustaz, syarat jual belinya ya. Harusnya udah benar tapi dirusak oleh tambahan syarat tadi. Itu namanya fasad sebenarnya. Baik, terima kasih Ustadz. Untuk selanjutnya di nomor 7, apakah modal sama dengan hutang piutang? Monggo Ustadz. Iya, modal itu adalah investasi. Jadi kalau modal itu akadnya investasi atau sirka, kalau hutang piutang itu qard. Jadi bedanya apa? Ya, kalau qard atau hutang piutang itu antara yang diberikan dengan yang dikembalikan harus sama. Kalau modal itu memang disuruh bekerja. Yang namanya bekerja itu bisa menghasilkan keuntungan, bisa rugi. Nah, berarti antara modal dengan utang piutang itu tidak sama. Karena modal itu basisnya untung rugi, kalau utang piutang itu harus kembali seperti semula, wajib dikembalikan seperti semula. Yang kayak gitu apa? C. C. Berarti jawabannya C ya Ustadz ya. Berarti kalau dapat uang dari bank itu selayaknya adalah hutang piutang ya Ustadz ya. Tidak sama dengan modal ya Ustadz. Karena itu apapun yang terjadi dalam bisnisnya harus wajib dibayarkan kepada bank lagi. Baik, untuk selanjutnya nomor 8, manakah yang tidak termasuk dalam jenis-jenis syirkah? Nah, ini di materi kemarin sudah ada ya, jenis-jenis syirkah. Monggo Ustaz. Ya, syirkah ada 5. Syirkah inan, syirkah abdan, syirkah mudharabah, syirkah wujud, syirkah mufawadah. Yang enggak ada apa? Syirkah halal. Yang Ya. A, C, D itu ada. Berarti yang tidak termasuk itu syirkah halal. Walaupun syirkahnya harus halal, tapi tidak ada jenis syirkah halal ya Ustaz ya. Ya, semua jenis syirkah yang benar itu halal. Baik, untuk selanjutnya nomor 9. Apabila si A menjadi pemodal, kemudian si B menjadi pengelola, maka syirkah ini disebut dengan syirkah. Nah, ini juga mudah ya. Itu masuk syirkah mudharabah. Mudharabah tipe 1 ya. Jadi yang D. Nah, itu mudah. Baik. Untuk selanjutnya, nomor 10. Si A dalam kurung pemodal bersepakat dengan si B dalam kurung pengelola untuk bersyirkah usaha X. Tetapi ketika si A hendak menyetorkan modalnya kepada si B, dia menjadi ragu-ragu terhadap si B. Karena keraguan dan ketidakyakinan kepada si B sebagai pengelola, akhirnya si A memutuskan untuk meminta jaminan yang senilai dengan modalnya. Apakah syirkah tersebut diperbolehkan? Iya. Jadi kalau mau bersyirkah tidak boleh tidak percaya dengan mitra usaha. Syarat bersyirkah itu harus percaya.
Kalau nggak percaya, jangan bersirkah. Ya kayak mau nikah itu kan harus percaya dengan pasangannya, harus cinta sama pasangannya. Kalau ragu-ragunya nggak usah nikah. Jadi sirkah itu mirip nikah. Oleh karena itu kalau tidak percaya, jangan sirkah. Kalau nggak percaya kok minta jaminan, itu malah merusak akad. Kenapa? Ya jadi multi akad. Multi akad itu merusak akad. Berarti apa? Jawabannya C, itu tidak boleh. Kenapa? Sirkah harus saling percaya. Kalau ditambahi jaminan, malah akadnya jadi rusak. Karena jadi multi akad. Itu sirkah digabung dengan doman atau jaminan. Jaminan bukan doman. Jaminan itu rohen. Rohen. Kalau doman itu penjaminan. Nah, nanti kalau materinya sudah mendalam, nanti harus tahu bedanya jaminan dan penjaminan. Istilah fikihnya rohen dan doman. Itu turunan dari utang piutang. Jadi utang itu ada yang utang piutang itu boleh meminta jaminan atau boleh juga minta penjaminan. Tapi kalau sirkah tidak boleh minta jaminan. Kalau sirkah minta jaminan, itu berarti apa? Modal yang diserahkan itu berubah menjadi utang piutang. Padahal kalau itu berubah menjadi utang piutang, minta jaminan itu kan berarti pengennya pokoknya tidak mau rugi. Modal 100 juta harus kembali 100 juta. Kalau enggak jaminannya itu yang jadi taruhannya. Kalau sirkah seperti itu berarti status sirkahnya berubah jadi utang piutang. Kalau berubah jadi utang piutang kok minta bagi hasilnya jadi riba. Itu nanti lebih jelas kalau materi utang piutang. Sudah? Belum ya minggu depan ya? Utang Ya, piutang. insya Allah, Ustaz. Insya Allah. Sudah selesai? Alhamdulillah dapat Alhamdulillah. 100. Alhamdulillah, mungkin itu tadi pembahasan pretest. Semoga nanti di post-testnya bisa lancar dalam menjawabnya ya. Jangan hanya dihafal di kunci jawabannya saja, tapi semoga bisa benar-benar paham dalam memahami soal-soal muamalahnya. Baik, untuk selanjutnya, Pak Indra ini apakah akan dilanjutkan tanya jawab atau disimpan untuk minggu depan? Mungkin untuk dua pertanyaan ini ya, Ibu Debbie Firliana dan juga Pak Asep Nanda, mungkin bisa dijawab dulu gitu, Oh ya, Mas Haris, siap. Ustadz. Nanti setelah itu Baik. kita tutup. Siap. Baik, kembali lagi ke sesi tanya jawab. Saya akan bacakan pertanyaan dari Ibu Debbie. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Bagaimana dengan THR yang kita berikan kepada karyawan, Ustadz? Apakah sama dengan bonus tadi? Jadi apakah THR itu sama dengan bonus, Ustadz? Iya, kalau dalam Islam, THR itu hukumnya sunnah, bukan wajib. Yang wajib itu upah atau gaji. Jadi juragan itu tidak wajib memberi THR. Yang mewajibkan pemerintah memang. Tapi kalau dalam Islam, THR itu hukumnya sunnah. Jadi kalau juragan memang mampu, silahkan, itu dapat pahala yang besar. Kalau nggak mampu, dia tidak wajib. Oleh karena itu, kedudukan THR itu hadiah. Ya. Hadiah, bukan bonus. Kalau bonus itu hibah. Nah, kalau dalam fikih beda antara hadiah dengan hibah. Karena hadiah itu harus dengan akad. Hadiah itu muamalah tanpa akad. Kalau bonus atau hibah itu muamalah dengan akad. Nah, itu bedanya di situ. Kayak tadi kan bonus tadi dari Pak siapa tadi? Pak Irfan ya? Bukan. Pak Irfan yang pertama, Ustadz. Yang punya bekam tadi. Pak Denny. Pak Ya, Denny. Pak Denny. Oh ya, Pak Denny. Kalau bonus tadi itu harus dengan akad. Kenapa? Karena ada hitungannya kan. Setiap
Misalnya dihitung kalau pasien itu 5 nggak dapat bonus. Tapi kalau mulai 6 nanti ada bonus setiap tambahan satu pasien 30%. Nah, ini kalau disepakati itu namanya akad. Dan dalam fikih disebut hibah. Disebut hibah. Itu ada akadnya. Tapi kalau hadiah itu termasuk muamalah tanpa akad. Jadi saya mau kasih ya terserah saya, nggak mau kasih ya terserah saya. Jadi hadiah, sodako, infak itu tanpa akad. Tapi kalau bonus itu dengan akad. Karena ada hitungannya. Setuju nggak? Setuju. Nah itu mengikat dua belah pihak. Jadi nanti setiap ada tambahan dari 5 pasien itu harus ada bonusnya. Itu namanya mengikat. Makanya kalau digabung dengan akad ijaroh, hibah jadi haram. Ijaroh plus hibah digabung jadi haram. Karena akad ketemu akad namanya multi akad. Tapi kalau akad digabung dengan hadiah itu boleh, karena hadiah itu bukan akad. Jadi tidak terjadi multi akad. Hadiah itu tidak mengikat dua belah pihak. Hadiah itu ya suka-suka yang ngasih, kalau enggak ya jangan marah gitu. Nah, THR itu sebenarnya masuknya hadiah, bukan bonus. Kecuali kalau dia mengatakan nanti kalau kamu berhasil pemasaran mencapai 100 juta nilainya, kamu tak kasih THR. Nah, kalau itu namanya hibah atau bonus. Itu mengikat itu. Karena ada hitungannya. Nanti kalau sudah mencapai 100 juta nggak dikasih THR, digugat sampai akhirat. Wah, galak. Itu bedanya hadiah dengan bonus ya. Allah. Baik, terima kasih Ustadz. Semoga jelas ya perbedaannya hadiah dengan bonus, terutama dalam hal ijaroh atau pekerjaan. Untuk selanjutnya ada pertanyaan dari peserta Asep Nanda Paramayana. Assalamualaikum. Seiring berkembangnya usaha saya dan banyaknya orderan yang masuk, saya berpikir daripada saya mempekerjakan orang lagi, lebih baik saya manfaatkan teman-teman penjahit rumahan karena sudah saling mengenal cukup lama. Dengan para penjahit rumahan, perjanjian bekerja yang digunakan cukup hanya dengan kepercayaan satu sama lain, itu cukup atau enggak ya Ustadz? Iya, hukum asal akad itu apa? Lesan. Semua akad itu hukum asalnya lesan. Tetapi kalau mau ditulis itu hukumnya sunnah. Hukumnya sunnah. Jadi akad itu dibedakan jadi dua ya, akad yang fauriyah dan mustamiroh. Fauriyah itu akad yang kontan ya, kayak jual beli kontan. Nah itu lesan saja cukup, nggak perlu ditulis. Tapi kalau mustamiroh, akad yang berterusan, ada jangka waktunya, itu diperintahkan untuk ditulis. Tapi hukumnya sunnah. Itu kan ayatnya, ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma faktubuhu. Itu dalilnya itu. Wahai orang-orang yang beriman, kalau kamu bermuamalah secara tidak tunai, berarti ada jangka waktunya, ila ajalin musamma sampai jangka waktu tertentu, faktubuhu, tulislah. Jadi untuk akad-akad yang berjangka waktu, khususnya ijaroh, sirkah, itu berjangka waktu. Itu disuruh menulis, tapi hukumnya sunnah. Maka kalau cuma ngomong saja sebenarnya sudah sah. Tetapi kalau diduga kuat bisa menimbulkan persengketaan, itu wajib ditulis. Dalilnya, karena persengketaan itu doror, dalilnya la dororo wala diroro. Rasul mengatakan, janganlah kamu membahayakan dan dibahayakan. Kalau tidak ditulis itu membahayakan, maka semua akad mustamiroh itu wajib ditulis. Ya, mustamiroh contohnya ijaroh, ketenaga kerjaan, dan sirkah. Itu wajib ditulis, walaupun hukum asalnya sunnah. Gitu ya, Allah. Baik, terima kasih Ustadz atas jawabannya. Alhamdulillah, seluruh rangkaian acara diskusi dan tanya jawab sudah terselesaikan ya.
Saya ucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Ustadz Dwi Condro Triyono, Pak Indra, dan tim Equitri, serta para peserta yang telah mengikuti rangkaian forum ini hingga tuntas. Setelah forum ini, saya dan panitia hanya bisa berharap para peserta dapat memanfaatkan dan mengamalkan materi-materi muamalah ini dalam kehidupan sehari-hari maupun bisnisnya. Kemudian saya pribadi sebagai moderator minta maaf sebesar-besarnya bila ada salah kata dalam seluruh rangkaian forum ini. Dari saya cukup sekian. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Pak Indra. Baik, terima kasih Mas Haris dan juga Ustadz Dwi Condro Triyono atas sesi tanya jawabnya, dan luar biasa ya Bapak Ibu semua ya, ternyata banyak sekali ya ilmu-ilmu yang kita dapatkan terkait juga dengan bukan hanya dari soal pretest saja, tapi juga kasus-kasus yang dialami oleh teman-teman semua dalam bisnis masing-masing. Semoga dengan materi malam ini teman-teman bisa mendapatkan pelajaran baru terkait juga dengan bisnis yang lebih sesuai dengan hukum-hukum jasa syariah. Nah, untuk selanjutnya nanti materi berikutnya adalah terkait dengan hukum syirkah dan juga murabahah. Nanti agak lebih mendalam lagi, dan kami akan share materi videonya nanti mulai hari esok, hari Senin, diawali dengan teman-teman mengerjakan pretest dulu ya, seperti biasa ya, seperti minggu lalu kita melakukan pretest dulu sesuai dengan pemahaman masing-masing. Nah, untuk yang sesi minggu ini itu sudah selesai, namun teman-teman tolong nanti mengerjakan soal post-test yang tadi sudah dibahas oleh Ustadz Dwi Condro, dan jawabannya tadi sudah dijawab bersama-sama. Nanti tim admin Equitri akan share link post-test untuk teman-teman jawab. Nanti setelah teman-teman menjawab, nanti kami akan berikan soal pretest untuk materi minggu depan, yaitu mengenai syirkah dan juga hukum murabahah. Nah, nanti pertemuan berikutnya seperti malam ini akan berlangsung di tanggal 2 Oktober, yaitu hari Minggu, di jam yang sama ya Ustadz ya, di jam 8 malam, hari Ahad, minggu depan tanggal 2 Oktober. Insya Allah nanti teman-teman bisa mengikuti materi ini dengan sebaik-baiknya, dan kami dari Equitri ucapkan terima kasih dan mendoakan semoga teman-teman tetap istiqomah dalam menjalankan bisnis sesuai dengan hukum syariah. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup dengan membaca hamdalah. Terima kasih Bapak Ibu semua, terima kasih Ustadz Dwi Condro, terima kasih Mas Haris. Terima kasih hari ini. Ya, matur nuwun Pak Indra. Ya, sama-sama. Terima kasih Pak Indra. Ya, makasih Pak Irfan. Ya, Makasih Pak Wan, makasih Pak Indra. Pamit ya Ustadz, Pak. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terima kasih. Makasih Pak Mbak Indra. Sinu, Mbak Devi, Mbak Febriska, Mbak Briska, Mbak Ami, makasih ya. Iya, sama-sama Pak Indra. Awan, Sukses terima selalu. kasih. Siap. Terima kasih. Assalamualaikum Pak Indra. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih Pak. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih. Terima kasih Pak Indra. Makasih ya Mas Haris. Ya, sama-sama Pak Indra. Ya, untuk minggu depan ini ya berarti ya kita ya. Gimana?